Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Forest Talk bersama saya Putri Rahayu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Meskipun kita sedang menjalani ibadah puasa, kita harus tetap semangat dalam menghadapi atau menjalani kehidupan, terutama di kehidupan perkuliahan ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang asik terkait motivasi dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Tentunya, saya tidak akan sendiri di sini. Ada dua narasumber yang luar biasa akan menemani saya, yaitu ada Teh Zahra Zahira Salim dan Teh Maya Atasya. Nah, Teh Zahra Zahira Salim ini merupakan seorang mahasiswa prestasi atau MAPRES. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, selain itu, Teh Zahra ini juga pernah mengikuti student exchange nih ke Korea. Wah, Korea teman-teman is my dream. Iya, Korea. Dan selain itu, Teh Maya Atasya juga itu nggak kalah luar biasanya dari Teh Zahra. Ia juga merupakan seorang mahasiswa prestasi. Terus selain itu, ia juga merupakan sekretaris PCSI dan sering menjadi MC di berbagai acara. Luar biasa sekali kan narasumber kita kali ini. Jadi teman-teman, langsung saja kita sambut narasumber kita, Teh Zahra Zahira Salim dan Teh Maya Atasya. Halo Teh Zahra dan Teh Maya. Halo. Halo. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih lancarkah puasanya? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah lagi nggak puasa. Lagi nggak puasa ya Teh? Tidak apa-apa, tapi feel Ramadannya masih terasa ya meskipun tidak berpuasa. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut nih berbicara tentang dunia perkuliahan, Teh Zahra dan Teh Maya bisa memperkenalkan diri lebih lanjut gitu. Silakan, bisa dimulai dari Teh Maya mungkin. Oke, kedengaran background musik gak ya di sini? Semoga enggak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih untuk undangan dari teman-teman Himasiltan yang udah ngundang aku, padahal nggak seberapa banyak lah yang bisa aku sharing. Sebelumnya kenalin, nama aku Maya Atasya, angkatan 56 dari Departemen Himasiltan. Terus apa lagi ya? Aku sekarang lagi di Bogor, asal aku dari Pekanbaru Riau. Terus sekarang lagi ngejabat sebagai Sekretaris Umum untuk Pengurus Cabang Sepak Indonesia IBB periode 2022 sampai dengan 2023. Assalamualaikum semuanya, salam kenal. Oke, salam kenal Teh Maya. Mungkin bisa dilanjut perkenalannya dari Teh Zahra, silakan Teh. Ya, halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang buat Putri sama Maya. Terima kasih atas undangannya juga ya dari Himasiltan. It's a pleasure to be here and a part of Himasiltan asik. Ya, kenalin, namaku Zahra Zahira Salim, bisa dipanggil Zahra atau Rara dari hasil Hutan 56 tentunya. Sekarang lagi asalnya dari Bogor, jadi born and raised in Bogor dari SD sampai kuliah, sekarang masih di Bogor juga. Dan sekarang juga lagi tinggal di Bogor, of course. Dan aku sekarang aktif di International Forestry Student Association, Local Committee IPB, ngejabat sebagai Vice President yang wakil ketuanya. Mungkin itu aja dari aku. Luar biasa sekali ya perkenalannya dari Teh Zahra dan juga Teh Maya. Mungkin kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di benak teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Mungkin apa sih sebenarnya motivasi dari Teh Maya atau Teh Zahra untuk terus berprestasi di bidang akademik? Secara kan Teh Maya sama Teh Zahra ini tuh menjadi MAPRES nih di DHH gitu. Gimana? Mungkin bisa mulai dari Teh Zahra. Ya, jadi
backstory aja, sedikit TMI, sedikit too much information ya. Jadi aku waktu SMA bukan orang yang mengejar nilai juga. Sampai sekarang menurut aku sih aku tidak mengejar nilai juga, tapi aku punya banyak cita-cita gitu, punya mimpi. Dan waktu dulu MTKMB, Naya juga pasti tahu, kita itu disuruh nulis 56 mimpi, dan kayaknya putih juga ya, kayaknya pokoknya itu pasti ada kan ya, disuruh tulis 56 mimpi, pokoknya ditulis apa aja yang pengen kita lakuin. Terus salah satunya yang pengen aku lakuin itu student exchange gitu, karena emang sebenarnya dari dulu aku tuh niatannya bukan nggak mau kuliah di Indo, sebenarnya pengennya di luar negeri, tapi emang nggak kesampean aja, otaknya nggak kesampean sampai situ gitu. Jadi aku tuh mencari jalan alternatif lah pokoknya yang lebih realistis, lebih tergapai gitu. Nah, dan salah satunya pokoknya di 56 mimpi itu aku tulis aku pengen student exchange. Terus kan itu waktu pas PPKU ya, terus pas semester 3 itu peralihan dari semester 2 ke semester 3 kan itu pandemi. Dan pas semester 2 itu waktu aku masih di PPKU, itu bulan setelah UTS bulan Maret April, itu tuh aku udah lost motivation, padahal itu tuh COVID baru sebulan lewat kayaknya. Aku tuh udah males aja gitu belajar, nggak punya motivasi gitu. Dulu kan banyak teman-teman belajar bareng di asrama gitu kan. Terus pas itu tuh aku benar-benar malas banget gitu. Terus aku kayak ini harus cari angin baru gitu lah pokoknya. Terus lihat di Instagramnya ICO itu tuh International Collaboration Office yang IPB. Dia itu ngasih tahu yang semester itu, saat aku semester 2 itu tuh ada program student exchange ke Korea Selatan. Pokoknya cutting aku tuh ada yang kesana. Sebenarnya sih bukan cutting Kautan sih nggak ada ya, tapi ada satu yang aku kenal itu dari FKH, namanya Kak Janjani tuh ikut itu. Terus aku kayak wah ini interesting nih gitu kan, mana lagi online juga dan aku tidak melihat kapan gitu bakal offline gitu. Akhirnya aku coba-coba berhadiah aja gitu ya, daftar gitu kan. Terus kayak dan aku juga sebenarnya aku suka Korea juga kan gitu, jadi kayak ini juga motivasi kedua aku setelah aku kan malas gitu cari motivasi kedua tuh ya aku pengen ke Korea dan ingin membuktikan kepada bapakku aku tuh bisa ke sana, karena selama aku suka Korea dari SD itu aku selalu dihujat sama bapakku berawal dari hujatan ya Teh ya. Terus kayak ya aku bisa gitu ke sana gitu, walaupun aku bukan jurusan sastra Korea tapi kehutanan gitu ya. It seems impossible, tapi akhirnya alhamdulillah bisa tercapai. Mungkin itu motivasinya dari aku. Oke, berarti awalnya tuh motivasi awalnya tuh emang dari mimpi dari awal-awal gitu, ditulisin di satu-satu mimpinya, terus mulai tercapai satu persatu, dan ada di pertengahan tuh ada motivasi lain tentang Korea gitu ya Teh. Nah, gimana nih untuk Teh Maya, apa sih motivasinya hingga bisa menjadi Mapres? Oke, kalau motivasi aku mungkin a little bit different dari Zahra. Kayak aku sendiri tuh nggak nyangka aja bisa sampai ngecapain titel itu, karena pertama itu mungkin lebih ke aku kan dari Pekanbaru ya, dari Pekanbaru itu berarti kayak lah dari daerah yang mungkin sedikit di luar dari Jabodetabek itu datang ke Bogor. Nah di situ awalnya tuh nggak punya motivasi yang benar-benar kayak aku pengen jadi ini enggak. Terus yang nulis 56 mimpi itu pun cuman ya udah sekedar nulis doang gitu, kayak I want this gitu kan. Akhirnya ya udah sambil beriring jalan waktu, udah semester 1 ya mungkin ini aku cerita juga nih ya semester 1 keluar nih hasil dari pelajaran aku selama ini gitu, selama 1 semester, dan itu membuat aku kecewa gitu kan. Dan itu mungkin muncul motivasi biar aku nggak bisa kayak gini terus gitu kan, nggak bisa kayak gini. Akhirnya jadi pelan-pelan coba untuk sedikit lebih rajin dari sebelumnya. Dengan adanya nilai tersebut mungkin yang tidak, nah aku punya satu atau beberapa sejarah di dalam PPKU itu. Nah itu yang membuat aku motivasi kayak aku nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Akhirnya pelan-pelan slowly belajar lagi sampai sekarang alhamdulillah
itu memuaskan juga sebenarnya, dan pastinya motivasinya mungkin behind story of my life juga, kayak I just have one parent, that means aku cuman ya bertiga lah, kita cewek-cewek gitu ya kan, aku sama adik aku. Nah itu kayak story of my life yang sebelumnya yang bikin aku termotivasi nih, kayak mungkin karena aku mau kayak gini terus, apalagi anak pertama nih, punya beban yang berat juga, tanggung jawab yang berat juga, terus jadi contoh juga nih buat adik-adiknya kayak gimana. Akhirnya ya udah pelan-pelan kita belajar. Terus aku juga tuh awalnya di PPKU tuh nggak suka yang ikut organisasi, nggak pernah apa-apa gitu. Terus dari itulah semenjak dapat nilai tersebut, berangkat dari situ naik ke semester 2 dan mulai ada first banget tuh aku untuk kegiatan ya PCS itu, benar volunteer aja kan, ya udah aku ikut. Nah di situ mulai tertarik, oh kayak gini ternyata departemen aku, karena aku juga masuk di departemen dan fakultas aku tuh ya memenuhi SNMPTN doang gitu, kayak benar-benar tinggal, tapi juga nggak tahu dulu kan awalnya apa gitu. Akhirnya setelah tahu ya pelan-pelan apa ya kita tuh bisa kan atau biasa gitu ya, terbiasa dengan apa yang aku lakuin, dengan motivasi aku pengen punya uang yang banyak suatu harinya, punya pekerjaan yang stabil gitu kan, yang bisa mendukung dan memenuhi kebutuhan aku dan juga keluarga aku. Ya udah pelan-pelan, sebenarnya aku harus ngasih sesuatu nih, mungkin tidak secara materi kepada orang tua atau keluarga aku, dan ya udah kayak gini apa yang bisa aku lakuin. Akhirnya aku dapat motivasi tersendiri, jadi nggak yang muluk-muluk gitu kan. Dan terakhir aku ingat lagi, flashback lagi, ternyata yang aku tulis itu kan selain 56 mimpi itu ada lagi ya mind map yang kayak 5 tujuan kita. Nah di situ aku ada tulis pengen jadi mapes ya. Akhirnya ternyata emang apa yang kita tulis di awal dan apa yang kita ucapin di awal itu bakalan terjadi kalau yang benar-benar kita ingat, dan ada aja gitu jalannya. Iya benar sekali Teh, karena apa yang kita bicarakan itu sebenarnya adalah doa gitu. Apa yang kita tuliskan itu juga adalah doa. Jadi kalau misalkan kita benar-benar nih niat dari awal, pasti tujuan kita tuh akan terwujud di kemudian hari, bagaimanapun itu caranya. Nah, berbicara tadi kan di perkenalan nih nyinggung-nyinggung kalau misalkan Teh Zahra itu merupakan wakil dari IFSA, terus Teh Maya juga merupakan sekretaris dari PCSI. Ini sebenarnya apa sih motivasi dari Teh Zahra dan juga Teh Maya ini buat aktif di organisasi meskipun di akademik juga padat gitu? Gimana? Mungkin bisa dari Teh Maya terlebih dahulu. Jadi kayak yang aku bilang awalnya aku di PCS itu sebagai volunteer doang gitu, sebagai volunteer. Terus akhirnya ditarik tuh secara komsrek ya itu awalnya, jadi sekretaris 2. Nah itu sempat di waktu pandemi aku jadi sekretaris 2 dan lanjut ke jadi sekretaris umum sekarang, periode sekarang. Nah gimana ya kalau aku sendiri, kenapa aku mungkin karena udah terbiasa lagi, jadi aku ngerasa kayak ya udah PC itu kayak udah jadi wadah buat aku untuk kembangin diri aku juga, dan ngerasa nyaman aja. Karena menurut aku di saat aku udah nyaman sama organisasi tersebut, ya aku bakal ngasih semaksimal yang aku bisa gitu di situ. Nah terus motivasinya biar apa, karena di situ motivasi pertama aku tuh dapat relasi. Jujur aja kita nggak bisa bohong kan, kita harus dapat benefit juga dari apa yang kita lakuin. Jadi benefit pertama yang aku pengen tuh ya aku pengen dapat relasi gitu, teman-temanku talent Indonesia gitu kan, karena memang itu juga secara nasional. Jadi motivasi aku awalnya itu, tapi lama-lama ngelihat lagi, oh ternyata aku dapat ilmu banyak gitu, dan jujur itu tuh sangat menyangkut, maksudnya kayak sangat sejalan dengan mungkin dengan divisi untuk skripsi aku nanti, kayak manajemen industri Sultan aku udah divisinya. Nah di situ banyak analisis segala macam, dan itu memang udah basic yang aku pelajari gitu. Memang aku ngerasa benefitnya tuh sekarang gitu. Kegiatan akademik yang padat itu jujur tuh kita nggak bisa nggak bisa menghindarin, karena emang tugas itu ada setiap harinya. Dan aku coba untuk
ya udah karena aku pengen jadi harus tahu tanggung jawabnya di mana, terus pasti paling tugas-tugas itu ya pandai-pandai bagi waktu aja lah untuk membuat itu gitu. Dan jangan jadiin kayak banyak tugas. Kalau menurut aku ya, untuk aku pribadi banyak tugas tuh nggak ngehalang sih sebenarnya. Kalau ya aku pengen ya udah, tapi aku juga pernah kayak ngikutin sekalian banyak, itu lumayan belibet sih, kayak aku punya kementerian di sini terus megang ini juga. Nah itu yang harus kalian wanti-wanti, dirasa sanggup lanjut, kalau nggak sanggup ya udah jangan diambil resikonya tuh. Intinya harus siap menghadapi resiko ya Teh. Oke. Gimana nih kalau dari Teh Zahra? Kalau aku sendiri, motivasi kenapa aku aktif di organisasi, sebenarnya aku tuh bukan orang yang mau ikut organisasi juga sih. Sebenarnya mirip kayak Maya, karena sebenarnya kan aku juga masuk sini karena aku ketolak kan dari jurusan pertama yang pengen aku masukin gitu. Ini kan jurusan kedua nih, ngikutin bapak ya, katanya masuk situ aja gitu kan. Terus ya udah gitu kan. Terus jadi sebenarnya rada gimana ya, tidak senang juga di sini gitu. Terus ya berusaha mencari yang enak gitu, kira-kira di mana. Akhirnya dulu aku pas PPKU tuh aktifnya di UKM gitu kan, kayak ngikut inilah itulah gitu. Tapi pas pandemi itu karena UKM-nya itu tuh yang emang harus ketemu gitu Kak. Itu kan UKM olahraga ya. Jadi tuh ya nggak ada itu apa kegiatan gitu kan. Terus aku mencari hal lain gitu, apa coba organisasi gitu lah ya. Terus akhirnya ketemu nih ada IFSA, dan salah satu, dan IFSA itu yang aku lihat ya, itu tuh terkenal orang-orang keren tuh pada di situ gitu semuanya. Orang-orang yang bisa bahasa Inggris, Mapres juga banyak di sana kan. Apalagi dulu tuh Kamaktu, kalau kamu tahu itu angkatan berapa ya, 53 ya. Itu tuh kan Mapres 2 nasional ya, itu acting MNH 53 gitu ya. Beliau tuh dari IFSA juga, jadi aku juga pernah ikut webinar itu kan di Silva ya, itu tuh kayak talk show-nya lah, pokoknya in person ada dia gitu. Terus kayak wow keren banget ini, dia udah dalam 1 semester tuh dia udah kayak ke 20 negara gitu kan. Menurut aku itu keren banget, dan aku emang cita-cita aku tuh selalu pengen keluar negeri gitu, gak mau muluk-muluk di sini aja, karena menurut aku kalau di luar gitu lebih banyak opportunities gitu ya. Terus yang salah satunya mungkin karena aku ya kita semua, masih kebanyakan dari kita gitu orang Indonesia ya, uangnya tidak terlalu banyak seperti orang luar negeri gitu. Jadi ya salah satunya mungkin dari akademik gitu kan ya, dari organisasi dan akademik. Akhirnya aku cari yang internasional gitu, ketemulah si IFSA ini, aku ikut apply jadi public relation-nya, sekretaris buat divisi public relation itu aku ikutin. Terus kayak ternyata dia kan nyatu nih sama IFSA World sama yang IFSA seluruh dunia, terus jadi banyak opportunity di sana tuh, ada kayak internship dan sebagainya. Jadi kayak wah keren juga gitu, banyak networking-nya langsung ke luar negeri, walaupun dia nggak terlalu ke Indonesia banget tapi ke luar negeri. Itu sih, itu kayak motivasi terbesar kalau aku pengen ke luar negeri intinya. Dan gimana caranya nyimbangin, padahal kan padat banget, dan sekarang juga aku kayak Maya, aku naik jabatan kan gitu. Itu sebenarnya dibawa santai aja sih kan. Pasti kalau misalkan naik jabatan dia tuh selalu ada rapat rutin gitu kan, tiap minggu pasti ketemu gitu kan sama BPH-nya. Tapi dibawa santai aja. Berarti kalau misalkan let's say kita tuh ada rapat di hari Kamis, ya berarti tugas-tugas yang nanti harus dikumpulin di hari Jumat atau di hari apa deadline yang setelah itu harus selesai sebelumnya gitu. Pokoknya itu harus targetin biar nanti si organisasi ini tuh nggak jadi alasan kita nggak ngerjain tugas gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, baik. Menarik sekali ya ceritanya itu dari Teh Zahra dan juga Teh Maya. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali lebih lanjut nih terkait perjalanan kegiatan di luar perkuliahan. Seperti kalau misalkan Teh Zahra itu cara gimana sih bisa exchange ke Korea, terus Teh Maya bisa jadi Mapres, sekaligus perjalanan gimana sih sebelumnya jadi MC gitu kan. Teh Maya udah punya pengalaman banyak nih jadi MC gitu. Bagaimana tuh? Silakan mungkin dari Teh Zahra. Ya, aku baru realize jawaban aku tuh yang pertanyaan pertama tuh kayak rada gak nyambungnya, soalnya kan itu tentang akademik, aku malah cerita tentang yang exchange, tapi ya I guess it's okay. Jadi
ini tentang yang exchange ya. Jadi aku tuh sebenarnya kan exchange 2 kali ya. Sebenarnya tuh kontraknya cuma sekali di semester ganjil bulan Agustus sampai Desember. Terus aku lanjut lagi kan di bulan Maret sampai bulan Juli. Nah itu ya salah satu motivasi terbesarnya ya karena aku udah mulai gak mood gitu kan kuliah. Jadi aku karena aku gak ketemu orang gitu, ini online juga kan aku gak mood, akhirnya aku pengen cari yang offline, akhirnya alhamdulillah bisa ke Korea. Nah itu tuh juga itu karena aku kan pergi ke sana karena kemauan aku gitu, bukan karena niatan emang pengen jadi mapres juga gitu kan. Itu terus waktu itu tuh pas bulan Oktober apa ya 2020 September Oktober pokoknya itu kan seleksi mapres gitu ya. Aku di chat gitu kayak sama dosen kayak gimana nih gitu, apakah mau gitu mau mendaftar menjadi mapres gitu. Terus ya aku iyain aja gitu kan ya, karena dari mapres itu kan jadi kenal banyak dosen juga ya, relasi lagi gitu ya. Terus walaupun aku nggak jadi mapres pautan, tapi kan waktu itu alhamdulillah 2020 tuh mapres 1 DHH ya. Tapi kalau misalkan 2021 Maya yang di mapres 1 DHH-nya. Nah waktu itu dari dosen yang sama, beliau tuh pas udah selesai seleksi yang pautan lah gitu-gitu, dia ngechat aku kayak nanya selama kamu masih di sana gitu, mumpung masih di Korea gitu, cari opportunity yang lain gitu, ikut lomba lah, ikut apa gitu kan. Terus kayak oh iya ngomong di sini, tapi tuh karena di Korea tuh dia jarang gitu kan pakai bahasa Inggris, kebanyakan pakai bahasa Korea, susah juga gitu kan nyari lomba-lomba gitu. Tapi aku at the same time temen aku yang dari UB gitu, dari Universitas Brawijaya, dia tuh melihat aku exchange, dia pengen exchange, terus akhirnya dia minta tolong aku buat nge-review dokumen dia gitu kan ke universitas yang berbeda gitu. Terus pas aku lihat dokumennya gitu, apa jadwal mata kuliahnya apa aja, ternyata di situ banyak matkul pautan gitu kan. Terus aku kayak jadi pengen juga nih lanjutin, kayaknya boleh juga gitu kan lanjutin. Terus akhirnya aku chat dosen pembimbing ya apakah boleh gitu kan, biar sekalian matkulnya tuh ngulang sama 57 gitu. Aku ngomongnya kayak gitu lah pokoknya. Terus katanya iya gak apa-apa gitu kan, dibolehin gitu. Jadi langsung bablas gitu, gak setengah-setengah. Terus akhirnya aku apply lah gitu, aku ngelanjutin selesaiin yang di kampus yang sebelumnya. Terus akhirnya 2 bulan itu liburan, itu juga masih nyiapin berkas-berkas buat exchange itu, tapi aku masih di Korea. Terus akhirnya aku bareng teman aku tuh yang aku bantuin itu akhirnya keterima di kampus yang baru, yang akhirnya kita belajar tentang pertanian kehutanan. Soalnya kampus aku yang sebelumnya tuh dia nggak terlalu centralized ke pertanian kehutanan gitu, dia lebih kayak umum. Terus yang sekarang dia emang kayak IPB-nya lah, kayak IPB-nya di Korea. Jadi itu bagus sih. Dan ternyata waktu pas aku ikut salah satu kelasnya, profesornya malahan kenal gitu sama profesor yang di DHH. Oh kamu udah di IPB gitu. Iya ini kan teman saya kayak gitu, kayak gitu. Akhirnya di welcome banget. Terus pas kesana malahan ketemu sama cutting. Jadi dia baru lulus dari itu angkatan 5 berapa ya? 53, 52 gitu, dia baru lulus dari IPB. Terus dia lanjut S2, ketemu di sana anak SVK sama DHH, tapi pas S2-nya ngambilnya lebih ke DHH gitu, ketemu banyak anak cutting-cutting IPB, jadi keren juga gitu, jadi kenal sama yang lain. Terus ya itu karena aku juga enjoy gitu, suka sama Korea, jadi semuanya tuh menurutku jadi berjalan dengan asik gitu semuanya. Jadi bisa main, juga bisa ke tempat-tempat apa idol yang aku sukain sambil tempat-tempat drama juga, terus belajar bahasanya, terus belajar tentang kehutanan juga. So I think itu apa cerita perjalanan aku akhirnya bisa sampai ke sana. Gitu aja. Menarik sekali ya Teh. Jadi bisa menyelam sambil minum air ya Teh. Saya juga jadi tertarik nih untuk ikut student exchange. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut terkait student exchange. Nah, untuk Teh Maya nih, bagaimana pengalamannya nih, cerita perjalanannya terkait jadi mapres atau jadi pengalaman-pengalaman menjadi MC dan lain sebagainya. Sebenarnya aku dengar Sister Zahra tuh juga pengen jadi exchange ya, tapi kayak belum waktunya, doakan aja. Jadi mungkin selanjutnya kita study. Nah ya bisa ya untuk S2, S3 dan selanjutnya
ya kalau ada kesempatan. Nah kalau untuk aku sendiri, sebenarnya tuh untuk Mapres itu aku nggak yang kayak aku bilang tadi, nggak kepikiran bakalan dapat title itu karena sama kayak Zara ceritain sebelumnya. Jadi kemarin itu ya biasa lah untuk Mapres itu diseleksi dari tingkat departemen, terus dari fakultas baru ke IPB gitu. Nah untuk tingkat departemen, karena aku lumayan ini ya kayak suka ngurusin yang akademik, jadi aku dapat informasi gitu banyak gitu kan. Bisa langsung dari sekdepnya departemen langsung isi ini ada informasi apa aja. Jadi ya udah aku dapat tuh sama informasi tentang open submission untuk Mapres gitu dengan jadi itu untuk Mapres itu dinilai pertama itu berdasarkan IPK-nya gitu kan. Nanti ada listnya tuh nama-namanya yang bisa ngikutin tahap selanjutnya. Udah aku dapat itu, aku share ke teman-teman. Nah awalnya tuh nggak pengen karena kayak ngapain sih gitu kan. Aku juga masih sibuk, kemarin itu ada beberapa kegiatan lain panitiaan. Nah jadi udah aku anggurin dulu tuh. Akhirnya mau H-3 penutupan di chat sama sekdepnya yang juga DPA aku. Dulunya di chat, main nggak mau ikut ini gitu kan. You know lah kayak biasa ya dosen bisa nanya-nanya kayak mau ikut ini enggak segala macem. Akhirnya kayak ngerasa oke, kenapa nggak dicoba gitu ya. Akhirnya coba. Untuk tahun 2020 aku sama Zara gitu, jadi kita barengan, dan Zara yang pertama yang Mapres DH 1 dan aku yang ketiga awalnya, yaitu kayak kongres di Zahra gitu kan. Akhirnya ya udah pasti karena udah kayak ngerasa udah nggak ada lagi nih yang harus dilakukan karena emang kita harus nyiapin paper dan segala macam kan. Nah tahun selanjutnya ada lagi. Nah karena untuk setiap angkatan itu ada 2 kali kesempatan untuk ikutin jadi Mapres itu. Jadi 2 kali kesempatan. Nah kesempatan kedua aku awalnya tuh nggak mau ikut juga karena pikir apa yang mau dibawa gitu, aku nggak tahu mau ngapain gitu. Kayak nggak ada ide nih buat paper aku. Terus aku juga ngambil salah satu mata kuliah dari KSA gitu, ikut dan mungkin aku orangnya tuh lebih ke sosial ya, kenapa lebih suka aja gitu ke sosial life-nya, apalagi masyarakat yang ada di kita dan segala macamnya. Jadi open submission lagi, aku ditanya lagi mau ikut apa enggak, ya aku awalnya bimbang gitu, ikut nggak ya gitu karena vibes-nya untuk kuliah tuh udah nggak kerasa lagi, apalagi online ya, kayak males banget tuh mau ngapa-ngapain, apalagi kita kuliah dibarengin sama kasur itu kayak yaudah deh kayak gimana gitu, lawan banget kan. Ini akhirnya aku yaudah ikut lagi, aku pakai paper yang nama modifikasi sesuai dengan apa yang aku pelajarin gitu ya. Yaudah akhirnya dapat rezeki terus dari Mapres 1 DH mewakili DH untuk lanjut. Nah di situ aku juga ikut lagi, tapi belum bisa mewakili DH untuk sampai ke fakultas. Mungkin itu sih ceritanya untuk Mapres. Nah untuk MC dan moderator itu awalnya tuh kayak coba-coba aja, terus kayak lebih ke pengen tahu aja gitu gimana rasanya, karena aku tuh orangnya suka mencoba yang nggak pernah coba ngapain, kayak naik gunung. Aku tuh orang nggak pernah naik gunung, pertama kali naik gunung, oke ini rasanya, terus nggak tahu nih mau lagi apa enggak gitu. Nah awalnya aku coba-coba, akhirnya aku coba pertama itu emang di PG, tapi itu nggak terlalu banyak kan, itu secara online. Nah lama-lama secara online itu makin banyak nih kan kegiatan-kegiatan webinar, baik dari DH, Kautan dan segala macamnya. Dan pertama itu aku di webinar apa ya? Pokoknya ada, aku lupa itu DH kalau nggak salah. Nah di situ aku jadi MC, awalnya MC. Nah jalanin ya udah kayak biasa, learning by doing aja. Kayak setiap aku jadi MC itu ada kesalahan yang aku buat dan aku merasa oh ini nggak bisa kayak gini gitu, nggak mungkin karena aku ngomong depan orang dengan kesalahan tersebut. Ya dapat lagi tawaran selanjutnya, udah jadi terbiasa aja nge-MC atau moderatorin, jadi kayak gitu. Coba-coba karena pengen tahu aja gimana gitu rasanya. Akhirnya disitulah aku coba-coba lagi, terus belajar lagi. Mungkin ada beberapa orang yang jadi MC atau moderator tuh ngikut les atau ngikut belajar gitu ya, ada juga. Nah di situ kayak merasa ada nafas sedikit gitu kan. Ada kadang-kadang aja tuh ngelihat
kayak di TikTok atau di YouTube kayak gimana sih caranya MC yang baik gitu kan, tapi ya even sengaja karena memang nggak dijadiin hobi, nggak dijadiin juga segmen kegiatan yang selalu akan aku ambil kalau ada opportunity. Jadi kayak kalau aku merasa cocok dan waktunya pas ya udah aku ambil, kalau enggak mungkin next time kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Teh Maya. Ini mungkin awalnya tuh dari coba-coba, jadi kita harus benar-benar berani untuk mencoba ya tadi awal, tapi dalam konteks coba-coba di sini tuh konteks yang baik gitu, bukan coba-coba kayak coba-coba narkoba dan lain sebagainya, bukan ya Teh. Nah, untuk mungkin pertanyaan selanjutnya ya, di dalam perjalanan perkuliahan, perjalanan ketika Teh Maya maupun Teh Zahra jadi mapres, itu tuh pasti ada struggle-nya, ada tantangannya. Itu bagaimana sih cara Teh Maya dan Teh Zahra menghadapi tantangan dan struggle itu? Mungkin bisa dimulai dari Teh Zahra. Kalau tantangannya, apalagi mapres gitu ya, itu padahal baru tingkat departemen gitu ya. Struggle-nya tuh ini pressure gitu, jadi terlihat gitu kayak dosen itu punya banyak high expectation gitu towards us gitu, kayak ini anak harus bisa gini. Terus habis itu kita lihat kompetitor kita gitu dari departemen lain, apalagi MNH kan gudangnya mapres gitu kan ya. Itu tuh wah orangnya keren banget gitu. Itu tuh pokoknya sangat menguji mental misalkan jadi mapres itu padahal baru tingkat departemen, membuat kita jadi ciut sendiri gitu kan ya. Tapi at the same time pasti pikir-pikir lagi ngapain gitu kan, setiap orang kan beda gitu ya. Kayak contohnya Maya kan jago gitu moderator, habis itu kayak MC gitu kan ya. Dan pasti aku yakin tuh pengetahuan terkait kehutanan kayak bidang manajemen gitu kan pasti lebih bagus gitu kan dari aku. Nah sedangkan aku sendiri aku nggak bisa kayak gitu kan, tapi aku jago di hal lain. Jadi I think lebih tepatnya tuh lebih kayak fokus ke diri sendiri aja gitu kan. Kita juga tujuannya beda, mungkin aku pengennya ke Korea gitu kan, keluar negeri. Kalau misalkan ingin lebih kalau PCS ini kan lebih kayak tentang forestry di nasional gitu ya, di Indonesia gitu, mungkin dia lebih ke sana gitu interestnya. Jadi ya aku nggak harus ngikutin Maya juga nggak harus ngikutin aku gitu kan. Jadi I think it's just walk in your own pace gitu. Jadi fokus aja sama diri sendiri, jangan lihat yang lain. Dan ya ingat semua orang tuh pasti berbeda, dan struggle dan tantangannya itu tuh yang paling berat tuh waktu pas aku di Korea kan ya. Di Korea kan ya dia klaimnya dia negara maju gitu, pasti kan bahasa Inggrisnya lancar gitu, pokoknya ekspektasinya banyak gitu lah, aku nggak harus bisa bahasa Korea dan sebagainya. Tapi nyatanya gitu orang di sana tuh sama aja gitu kayak di sini, bahasa Inggrisnya malah menurut aku masih bagusan kita gitu, pronunciation-nya lebih lancar kita menurut aku. Kalau di sana tuh kayak kadang dia ngomong apa aku nggak ngerti gitu. Jadi kan aku tuh kayak dicemplungin buat belajar berenang gitu tanpa aku punya teacher gitu, tanpa aku harus tahu gitu kan, nggak punya guidance. Akhirnya kayak bahasanya harus belajar lagi, adaptation. Pokoknya itu yang paling berat tuh pas lagi puasanya juga lebih lama gitu waktunya kan. Jadi kayak itu struggle banget. Dan pas aku pulang dari sana, aku kan setahun gitu udah hahaha seru-seruan 1 tahun, yang ini harus belajar lagi kehutanan gitu kan, yang banyak hitungannya gitu kan. DHHP itu jadi struggle banget, aku gak kenal siapa-siapa gitu, aku harus kenalan lagi gitu sama teman-temannya Putri gitu kan. Aku mau kenalan sama teman-temannya Maya gitu, teman-teman kita gitu angkatan 56, aku juga nggak terlalu kenal karena aku udah tinggalin gitu setahun. Jadi itu membuat aku jadi FOMO, fear of missing out gitu ya. Aku jadi wah gimana nih, aku nggak kenal siapa-siapa gimana. Tapi pas aku pikir-pikir lagi ya balik lagi kayak ya tujuan mereka ke sana, tujuan aku ke sini ya harus ada sacrifice yang aku buat gitu, harus ada pengorbanan gitu ya. Itu kan ya jalan yang udah aku ambil setahun aku udah pergi, apa konsekuensinya seperti ini ya udah gitu. Jangan harus kayak merasa sedih gitu kita tidak punya teman lebih banyak atau gimana. Soalnya as time goes by pasti makin lama juga orang-orang juga bakal move on gitu, bakal ke jalan-jalan masing-masing. Kita nggak perlu hanging on ke mereka semua gitu, kita ya perlu ya apa yang baik buat kita aja gitu, nggak perlu semuanya gitu.
help in. Jadi itu yang menjadi apa ya, itu struggle dan cara mengatasinya gitu, gimana caranya nggak apa mikirin orang lain, nggak kena apa ya pressure dari orang lain. Mungkin itu kalau dari aku. Intinya kita harus percaya diri ya Teh, jangan insecure gitu. Ngelihat orang lain gini-gini, kita sebenarnya punya jalannya sendiri, udah ditentukan sama Tuhan gitu jalannya. Nah, mungkin dari Teh Maya bagaimana nih? Oke, kalau dari aku gimana ya? Aku awalnya tuh sempat ini sih kayak ngerasa, oh aku juga awalnya tuh ngeliat Zara tuh aku juga suka sebenarnya sama dia. Aku pengen juga tuh kayak karena aku tuh emang dulu tuh pengen banget tuh bisa keluar negeri dan segala macamnya, even if cuman buat jalan-jalan doang gitu. Nah di situ di saat aku ngeliat teman-teman aku udah mulai apa ya meniti karirnya gitu ya, mendapatkan yang lebih, aku lumayan ngerasa insecure kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, aku ngapain sih segala macam. Sering sih ngerasa diri itu tidak lebih baik dari orang lain. Nah itu pikiran-pikiran kolot yang pernah aku alami sebelumnya, mungkin semua orang juga pernah alami hal itu. Apalagi di saat, benar kata Zara juga, di saat kita jadi mapres itu banyak pressure yang kita dapatkan sebenarnya. Terutama kita udah dikenal sama dosen di situ. Di saat dosen di DH juga kan banyak yang sudah usianya lebih tua dari kita dan benar-benar kayak straightforward banget, yang dia bilang yang harus itu dan segala macam. Nah itu yang harus kayak benar-benar dijaga, karena satu mistake aja tuh bakalan bisa keinget sampai kapanpun. Nah untuk struggle-nya itu sih, di saat kita harus menjaga nama baik tersebut dan kita menjaga diri kita sama orang. Padahal ya kita juga manusia ya, pasti kadang buat kesalahan atau merasa capek gitu, kayak bosan kayak gini, terus kayak jenuh juga. Sering aku rasain jenuh, apalagi pressure yang aku dapatkan juga tuh dari orang-orang luar gitu, kayak ngerasa pasti lu itu aja yang bisa lu capai gitu, ngapain sih kuliah, walaupun di PB lu ngapain, ada apa aja sih yang bisa lu kasih gitu. Nah omongan-omongan kayak gitu nggak cuma dari orang luar, tapi apalagi itu dari apa ya, maybe your family, mungkin walaupun dalam lingkup bercanda, cuman ngerasa juga tuh kan kayak juga tuh ngerasa kayak ngejalanin diri aku gitu, kayak selama ini aku kuliah ngapain, apa yang bisa aku kasih gitu kan. Tapi lihat lagi, benar kayak kata Zara tadi, bahwa semua orang tuh punya jalan ceritanya masing-masing gitu. Aku mungkin nggak bisa nih kayak Zara keluar negeri gitu ke tempat yang pengen, tapi nggak semestinya kamu nggak bisa, bukan berarti kamu nggak akan bisa gitu. Dalam artian mungkin ada kesempatan lain yang bisa kamu dapatin untuk menuju hal itu gitu. Udah aku mikir positif, terus kayak ngerasa apa sih yang bisa aku kasih gitu. Jadi ngelihat selanjutnya kayak yang aku bilang tadi, ada kesempatan lain yang diberikan sama Tuhan, mungkin memang udah itu jalannya. Ada kesempatan lain di saat kamu nggak seharusnya jadi orang lain gitu. Kayak Zara tadi ke sini, aku juga pengen, tapi kata Tuhan no, kamu kita kesini dulu gitu. Jadi akhirnya mungkin aku lebih ke nasionalnya gitu kan, kita belajar tentang kehutanan Indonesia dulu, kita kenal dulu kayak gimana kehutanan Indonesia, orang-orang mahasiswa di Indonesia, jadi kayak membangun relasi di situ dan dapat teman-teman baru di situ gitu. Terus struggle-nya lagi tuh di saat kita benar-benar lagi capek sama tugas, capek sama ini. Dulu juga waktu aku seleksi mapres itu lagi sibuk-sibuknya PKM kalau nggak salah, itu aku ikut juga tuh, kayak ngerasa benar-benar capek gitu, kayak kita harus menghadap laptop gitu, dan segala macamnya. Sempat juga kayak ngerasa, mulai itu aku sempat sakit juga, tapi balik lagi apa sih tujuan aku di sini gitu kan, apa sih yang ingin aku capai gitu. Terus dengan omongan-omongan orang mungkin menjadi motivasi buat aku untuk berdiri lagi pelan-pelan aja gitu, nggak usah gubris banget gitu perkataan-perkataan orang. Apa yang kamu lakuin gitu, dan apa yang kamu senangin lakuin aja, yang penting itu merupakan hal yang baik gitu kan, tidak merugikan. Karena menurut aku di saat kita nggak merugikan siapapun, ya kamu nggak usah takut gitu ngelakuin hal tersebut. Jadi motivasinya itu, sama lihat lagi apa yang harus kamu capai, apa sih target kamu. Kalau aku pribadi kan targetnya aku pengen dapat kerjaan yang dapat uang banyak gitu, dapat kerjaan yang bisa ngasih uang banyak. Kayak aku harus jadi apa gitu, aku harus dapat apa gitu. Nah itu di pelan-pelan aja, sama
jangan terlalu muluk kayak di saat kamu nggak nyampai tujuan kamu tuh jangan ngerasa patah hati gitu, kayak ngerasa oh aku nggak bisa mencapai ini, enggak. Sebenarnya kamu bisa nyampe, kayak aku ngomong sama diri aku juga sendiri, kamu mungkin bisa gitu kesini tapi nggak di saat ini, di saat yang lain segala macam. Sama kalau buat aku pada saat aku lagi juga, aku ya namanya manusia ya lebih suka back to Allah kalau misalnya aku lagi down juga. Terus kayak aku tuh orangnya yang nggak suka cerita sama orang tua, jadi aku kayak ya udah nangis sendiri, habis itu udah nangis ya udah lepas aja gitu, kayak habis itu ya udah coba jalan lagi gitu, pelan-pelan aja, jangan memaksakan diri gitu, kayak apa yang kamu bisa udah sampai situ, tapi ya nggak kamu batasin gitu, pasti ada aja kalau dari aku gitu. Jadi emang ya di dunia perkuliahan itu pasti banyak banget nih tantangannya, tapi kita harus tetap positive thinking, kita harus percaya sama diri kita sendiri, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kan kita juga punya jalannya sendiri gitu ya Teh, kurang lebih. Nah, mungkin dari apa yang telah Teteh laksanakan atau jalani selama di dunia perkuliahan, pengalaman yang mana sih yang benar-benar nggak bisa dilupain gitu, serta achievement terbesar sejauh ini yang pernah Teteh dapatkan? Ini mulai dari Teh Zahra. Kalau pengalaman yang tidak terlupakan ini bukan nggak terkait banget ya sama IPB apa akademik apalagi Mapres, ini nggak berkaitan banget. Tapi pas aku exchange itu kan ya aku kan suka Korea gitu ya. Terus waktu itu aku inget banget pagi-pagi kelas pagi itu tuh ada kelas bahasa Korea, lagi jalan sama temen aku gitu kan, mau ke gedung kelasnya nih, tiba-tiba ada kamera gede banget gitu, ada kamera, ada mobil, ada kerumunan orang gitu kan ya. Terus ini apa nih, kayaknya lagi syuting gitu kan. Terus pas gue lihat, wow ada NCT dia itu kan biasa aku ya. Terus aku kayak wah gila gitu kan, kayak keren banget gitu, itu achievement terbesar gitu tuh. Dan itu kan kampus aku tuh di Jeonju itu 3 jam dari Seoul, sedangkan si NCT ini kan ya kerjanya pasti base kayak di Jakartanya lah, di Seoul gitu kan kebanyakan. Tapi kebetulan hari itu gitu dia tuh lagi syuting gitu di Jeonju, dan itu kan 3 jam dari Seoul, lumayan jauh gitu ya. Dan aku tuh memang tidak berharap, aku juga sama aku di sana, aku tuh memang nggak ngejar-ngejar aku harus ke musik bank kemana gitu, ke tempat recording mereka buat lihat gitu. Tapi tuh dia datang sendiri gitu ke kampus aku yang dimana aku tuh emang lagi kuliah gitu, terus tiba-tiba dia ada, wah sangat bersinar di depan mata aku gitu, wah keren banget gitu. Itu menurut aku pengalaman paling wow banget, soalnya aku emang nggak pernah berharap ketemu gitu, terus tiba-tiba dia muncul halo gitu, kayak wah keren banget sih. Itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan banget menurut aku. Dan kalau tentang achievement terbesar menurut aku pas aku pulang, itu pas aku semester 5 ya, pas aku semester 5 itu kan aku ngimbangin matkulnya 57 sama 56 itu beda ya kurikulumnya, dan aku tuh harus kontak ke 57 gitu, matkulnya apa, ke 56 gitu, pokoknya beda banget kan. Dan aku tuh pokoknya mulai dari semester 5 sampai sekarang gitu, sampai nanti mungkin semester 8, matkul aku tuh bakal padat terus, dipadet-padetin gitu, karena kan aku banyak ketinggalan. Tapi di sana tuh aku di semester kemarin tuh aku bener-bener proud of myself karena aku bisa ngelewatin itu gitu, karena dengan aku di posisinya menurut aku ya, aku nggak kenal sama banyak orang gitu, aku harus start dari nol lagi, tapi aku bisa melewati itu. Menurut aku itu achievement terbesar gitu. Dan ya emang kalau achievement ini cuma aku doang kan yang bisa lihat gitu, dan ya I think it's okay gitu. Aku sangat proud of myself karena aku pikir kalau misalkan aku mungkin nggak ke Korea, aku nggak pergi gitu selama setahun, aku mungkin nggak akan kenal gitu sama teman-teman 57 gitu. Aku mungkin kayak sama teman-teman yang aku tahu aja gitu, di mana ngapain gitu, aku harus peduli amat gitu ya sama ya istilahnya sama orang yang bukan, yang kemungkinan besar nggak akan aku cross path gitu in life. Karena kan kalau misalnya aku nggak ke Korea kan pasti aku ya sama di Bandung terus kan gitu, ngapain aku pikirin gitu. Tapi dari opportunity ini aku jadi kenal gitu sama anak-anak 57 yang menurut aku orangnya keren-keren banget, dan aku merasa tuh kalian pinter-pinter banget ya pas aku ikut kelasnya. Wah ini orang bisa kepikiran ngomong kayak gini gitu, aku aja nggak kepikiran gitu. Soalnya sebenarnya ya kalau aku lihat gitu dari perbandingan
dengan angkatan 56 sama 57, kalau 56 tuh aku lihat lebih pasif gitu. Gak tahu ya, mungkin emang kurang semangat atau bagaimana, tapi kalau 57 tuh kayak oh ada aja gitu pertanyaannya, dan kita nih gini, orangnya kan juga keren, menurut aku banyak yang PKM kan, setahu aku juga kayak wah ini kalau bisa kan aku dicembungin ke sini, berarti aku juga harus seimbangin gitu, harus bisa juga kayak punya semangat yang sama gitu. Akhirnya seperti itu sih dari aku. Pengalamannya sangat luar biasa sekali ya Teh, bikin iri semua orang. Bisa ketemu NCT gitu. Oke, gimana nih dari Teh Maya nih terkait pengalaman yang tidak bisa terlupakan sama achievement terbesar? Oke, aku juga iri sih sama Zara, tapi karena aku gak terlalu suka sama yang disebutkan, jadi kayak udah biasa aja. Kecuali nih bias aku ada di sana, waktu kayak aku bakalan musuhan ya sama Zara karena dia bisa ketemu aku bisa gitu ya. Nah, kalau untuk achievement terbesar mungkin menurut aku karena aku dari daerah aku dan juga dari sekolah aku itu awalnya nggak ada nih, dari 3 tahun 4 tahun sebelumnya tuh nggak ada lagi yang masuk jalur SNMPTN ke IPB gitu. Nah, achievement terbesar aku udah untuk di IPB tuh awalnya itu karena di saat aku alhamdulillah aku sendiri gitu kayak yang bisa keluar dari Pulau Jawa ke SMA aku, dan aku bisa masuk ke IPB gitu. Nah terus itu tuh sebenarnya aku daftar IPB tuh aku nggak ngomong-ngomong sama orang tua, kayak udah daftar aja gitu ya. Dan akhirnya keterima ya udah, mamaku tuh nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udah akhirnya keterima dan kita ke Bogor gitu. Nah itu salah satu achievement aku. Sama di saat aku udah masuk di sini, aku stablekan untuk semua kegiatan aku di sini, dan itu ternyata ngaruh nih untuk adik-adik di bawah. Dan sekarang teman-teman aku dari SMA asal aku itu, aku mention aja kalau SMA 6 bukan baru, akhirnya tuh banyak tuh adik-adik yang masuk jalur SNMPTN, dan kayak aku merasa oh dia tuh adalah yang bisa dikasih gitu kan, itu yang aku berikan untuk sekolah dan segala macam. Terus sama orang tua juga merasa anaknya tuh nggak bisa sampai sini, dan awalnya tuh orang tua juga nggak tahu IPB itu apa gitu kan, karena ya gimana ya, nggak awal kan aku nggak kepikiran buat kuliah juga, kayak ngerasa aku pengen kerja aja gitu, pengen kerja aja segala macam. Tapi ya jalan takdir menunjukin yang lain, terus akhirnya kita ke Bogor, dan itulah dan itu achievement terbesar aku. Dan di saat aku kuliah juga yang bisa dikasihkan ke mama mungkin title sebagai mapres, dan di saat aku kasih tahu juga aku jadi mapres, dia kasih mapres apa gitu, dia nggak tahu gitu kan, kayak ya udah ngasih tahu dan segala macamnya. Jadi kayak achievement terbesar aku sejauh ini itu, dan semua teman-teman dan aku juga bisa dapat achievement yang lebih baik depannya. Terus untuk pengalaman yang gak terlupakan, di saat aku masuk IPB itu aku kan sendiri, dan itu aku juga dari Pulau Sumatera gitu. Aku ngerasa culture shock juga awalnya, kayak ini kenapa ngomongnya pada beda, apalagi aku dengar orang Jawa ngomong kayak ini ngomongin apa gitu. Nah aku pengalamannya tuh kayak aku punya temen dari berbagai daerah gitu, dari Sabang Merauke yang ada di IPB gitu. Terus juga di saat aku kegiatan PCSI terakhir kemarin juga kayak kita ada konferensi itu, kita ketemu sama teman-teman yang lain yang kehutanan di Indonesia. Aku punya teman lagi nih dari Sabang Merauke gitu, dan belajar kultur baru itu pengalaman banget sih. Kayak aku bisa di saat aku di IPB aku bisa tahu nih bahasa kalian di saat kalian ngomong, walaupun aku nggak tahu artinya apa, tapi kayak ngerti aja gitu. Misalnya ngomong bahasa Jawa atau ngomong bahasa Sunda, terus ngomong bahasa lainnya, itu pengalaman gak terlupakan aku sih, bisa pengalaman teman-teman yang baru. Sama aku bisa beradaptasi loh di lingkungan yang kayak gini, walaupun perlahan-lahan banget nih, karena aku orang tuh sebenarnya kayak yang terlalu pengen kenalan sama teman itu, pengen banyak teman banget, karena apa ya, lebih suka sendiri sebenarnya. Cuman di saat aku mikir ya kita hidup sendiri juga, aku juga butuh teman. Jadi di situ aku belajar dari PPKU juga, coba kenalan sama yang lain, terus di DH, di Pautan gitu. Ya udah di situ, jadi kayak ngerasa itulah pengalaman tidak terlupakan aku bisa beradaptasi di lingkungan yang benar-benar baru sama aku, dan aku juga nggak tahu. Aku juga sempat nyasar kalau nggak salah itu, aku waktu itu pengen ke Cibinong, jadi aku naik angkot, dan itu tuh aku nyasar, nggak tahu aku dibawa kemana gitu, dan ternyata itu di satu kelenteng itu ternyata pulang turunnya
ini gimana ya kemarin, pokoknya aku lupa, aku nyasar di terus aku akhirnya naik angkot lagi, akhirnya sampai IPB gitu. Ya udah, untung nggak hilang kan, karena anak baru banget di sini, jadi di pengalaman itu karena offline, kita dulu sempat offline dan itu tuh disatukan, aku banyak banget dapat pengalaman baru. Terus sih kalau dari aku. Benar sekali sih Teh. Pasti pas pertama kali ke IPB tuh ada banyak banget culture shock yang kita hadapi gitu. Tapi dengan begitu tuh kita jadi lebih bisa menghargai orang lain gitu, dari berbagai budaya. Kita juga bisa belajar banyak tentang budaya-budaya lain gitu selain dari budaya kita sendiri gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, apa sih yang Teteh dapatkan nih setelah mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan tersebut yang tadi udah dijelaskan di awal? Silakan mungkin mulai dari Teh Zahra. Iya, dari semua kegiatan itu yang kita lalui itu, yang paling kelihatan banget itu yang kita dapat pasti networking. Kita jadi kenal banyak banget orang. Mulai dari, padahal mungkin kalau misalnya kalian nggak ikutin kegiatan itu pun pasti bakal kenal banyak orang juga, soalnya apalagi pas mau masuk IPB ya, kan ada yang PKU itu, yang PKU pas di awal kan dicampur nih, nggak sama anak-anak satu jurusan. Di situ aja tuh udah kenal banyak orang kan dari departemen lain, apalagi kalau bisa kan yang sempat offline sih, kita kan sempat offline ya di asrama itu tuh ketemu sama orang yang di tempatnya di mana gitu kan, rumahnya dari mana, terus habis itu kan kenal nih, oh dia rumahnya di Jawa, terus pas dia pulang kita ikutan juga gitu liburan ke sana gitu, akhirnya nginap di rumah dia gitu kan, jadi temennya jadi banyak ya. Terus habis itu pas aku exchange itu kan, aku exchange-nya kita tuh 14 orang yang pertama ya, 14 orang dari PB semuanya, 3 orangnya kita 56. Aku awalnya cuma kenal sama 56 aja gitu kan, habis sisanya tuh cutting semua, 55, 54 sama 53. Terus dan mereka kan dari jurusan yang beda semua, aku jadi kenal gitu sama mereka, oh mereka tadi KKN lagi apa gitu. Terus karena aku kenal mereka, aku kan jadi dapet kerjaan juga, jadi dapat part time dari mereka karena mereka punya bisnis gitu lah, kan itu jadi relasi juga ya, jadi networking juga. Terus pas aku di sana pun aku punya temen yang bukan orang Indonesia gitu kan, orang Rusia, orang Cina, orang Korea gitu, terus punya kenalan profesor juga gitu kan. Jadi kalau bisa kan, soalnya kalau bisa di Korea sendiri ya, itu tuh mereka masih dari jalur profesor tuh sangat kuat gitu. Bisa kita mau lanjut studi gitu, kita kenal sama profesornya itu bakal dimudahin gitu. Kalau kita punya suratnya udah ditanda tanganin sama dia, itu kita bisa lanjut langsung ke sana. Pokoknya pemerintah Koreanya tuh bakal believe gitu, bakal percaya gitu sama itu, karena si profesor sendiri aja udah orang Korea gitu kan, terkenal gitu, terus dia ngajak kita bakal mudah gitu, dimudahin ke sana. Pokoknya kenalan profesor aku jadi banyak gitu kan, teman-temannya juga jadi banyak. Itu sih, itu networking itu. Jadi karena itu tuh aku bisa punya job offer, punya ditawarin di sana sini gitu kan, itu sangat membantu banget. Dan ya jadi lebih tahu banyak hal yang nggak aku tahu sebelumnya gitu, kayak contohnya si kampus Merdeka ini kan sebenarnya cuma ada di angkatan bawah gitu, lebih ditekankan di angkatan bawah gitu, tapi aku jadi tahu dikit gitu karena aku kan ngurusin SKS gitu kan, di transfer SKS-nya dan segala gitu-gituannya kan, itu ribet juga ya, birokrasi. Di PB jadi ngerti gitu, bisa akan ngurus surat kemana-mana, itu tuh jadi ngerti, soalnya karena aku dari PPKU itu sering ngurus surat kayak gituan gitu, harus mau dapat transfer di mana, mau dapat surat rekomendasi di mana, orang-orang tuh jadi tanya gitu ke aku, ini dapetnya dari mana sih gitu, karena kan selama ini aku yang nyari kan ya, jadi aku kayak merasa keren juga gitu tahu temen kayak gitu-gituan. Dan aku juga jadi tahu ada cara ngomong ke cutting gitu gimana, soalnya kan waktu itu aku masih kayak PKU, aku exchange kan aku udah masuk, seharusnya udah masuk semester 3, berarti kan aku exchange itu udah jadi tanggungan departemen kan, aku akhirnya harus ngubungin cutting, aku cara izinnya ke PH gimana, soalnya kan aku masih PKU, terus aku dapet nih kontak cutting, terus mungkin ya gimana sih anak yang baru lulus dari SMA mungkin nggak ngerti gitu ya cara ngomongnya gimana ya, sempet ditegur gitu kan, ya ngomongnya jangan kayak gitu ke saya gitu katanya. Nah, ada cutting BHH yang seperti itu, kalau nggak salah beliau udah lulus ya, makanya itu sangat, dari situ aku jadi
belajar banget lah cara ngomongnya gimana gitu, cutting gitu. Dan terima kasih juga gitu atas beliau, aku jadi kenal gitu kan sama dosen-dosen. Jadi itu sih kayak pengalaman yang aku dapetin gitu, banyak belajarnya tuh dari gitu. Ya memang sih benar sekali sih Teh. Kalau misalkan kita mengikuti berbagai kegiatan tuh relasi jadi banyak, ilmu kita jadi bertambah gitu. Beda kalau kita cuma kuliah pulang itu cuma sebatas teman tuh sebatas di kelas aja gitu, di perkuliahan, di lainnya nggak ada, relasinya jadi sedikit gitu. Nah, untuk dari Teh Maya sendiri bagaimana Teh? Kalau dari aku kurang lebih sama kayak Zahra di saat aku selama ini baik aku menjabat sebagai sekretaris ataupun sebagai mapres yang tahun ini, itu tuh lebih banyak relasi yang aku dapetin sama lebih banyak job yang aku dapetin kayak job nge-MC, job nge-moderator, sama terakhir aku ikut jadi delegasi ngewakilin IPB untuk ada kayak studi banding gitu sama universitas di Tokyo. Dan itu kayak itu ada relasi, kita kenal sama dosen, kita juga kenal sama teman-teman se-Indonesia, terus ada dapat kesempatan juga kenal sama teman-teman nasional juga, internasional juga. Terus kayak menurut aku itu benefit yang aku dapatin sih dari sejauh ini apa yang udah aku lakuin gitu kan. Terus ada beberapa kegiatan juga di saat aku ikut itu tuh kayak aku nggak perlu ngeluarin biaya. Astagfirullah. Jadi kayak gitu fasilitasi lah istilahnya tuh sama departemen, apalagi departemen kita tuh emang bener-bener royal banget sih sama orang-orang yang mau untuk kayak exchange atau mau untuk kegiatan lomba segala macam, karena emang kita tuh bener-bener difasilitasi banget apapun itu. Kayak aku aja kaget gitu, kayak segini banget nih departemen ngasih ke kita, terus kayak kenapa aku nggak bisa lebih gitu. Terus sejauh ini juga yang tadi aku bisa kenal sama orang lain, terus kayak aku pergi juga tuh di saat aku pergi ke satu daerah, di saat aku bilang kalau aku anak kanan dan mereka senang banget, apalagi kayak kita juga kena cutting nih, kayak ternyata cutting aku juga ada yang jadi dosen loh di sini, terus kayak cutting aku juga ada tuh lagi yang stay di sini gitu. Jadi kayak gitu kayak saling membantu. Apalagi kemarin itu aku juga sempat ke Sulawesi. Nah di situ kita kenalan, ternyata cutting IPB itu tersebar di mana-mana aja gitu, dan mereka kenal gitu. Jadi kayak enak aja ngomong, ternyata walaupun aku nggak tahu nih siapa gitu kan. Terus terakhir aku juga waktu itu ke Sulawesi ada di satu daerah lagi ada camp gitu. Nah di situ ada cutting kita juga angkatan 29, bayangin kayak aku cutting angkatan 29, nah aku juga nggak tahu itu siapa gitu. Dan kayak ngerasa kekeluargaannya tuh banget lah kalau untuk di Fakultas sendiri bisa kita kenal gitu kan. Yang penting benar kata Zahra, kayak kita belajar kayak gimana ngomong sama orang yang lebih tua dan lebih memahami gimana budaya dan juga pengalaman mereka tuh lebih banyak gitu di DH dan juga di Fakultas khususnya gitu kan. Jadi kayak belajar lagi gimana cara ngomong yang baik gitu ke yang lebih tua. Terus banyak sih yang lainnya aku dapetin, kayak aku juga kemarin kayak dipermudah gitu untuk urusan perizinan, terus surat-surat, terus juga aku juga sempat jadi asisten praktikum, dan itu sangat membantu banget kayak yaudah sih kayak dosen udah tahu nih kayak gitu, jadi nggak terlalu kesulitan saat aku pengen gitu kan. Jadi banyak tawaran dan kayak tawaran kamu mau jadi ini enggak, kamu mau ngewakili ini enggak, jadi kayak banyak tawaran itu, tapi buat aku harus milih dengan lebih bijak lagi dan gimana kita bisa manajemen waktu dengan baik lagi. Jadi itu sih kalau dari aku. Pada intinya tuh kita jadi membuka jalan kita gitu untuk mencapai tujuan-tujuan selanjutnya ya Teh, karena udah mengikuti berbagai kegiatan, relasi jadi banyak, jadi orang-orang tuh lebih mempercayai kita gitu karena udah kenal dengan kita, karena kita udah mengikuti banyak kegiatan gitu ya Teh. Nah, karena kita sudah berbincang nih banyak sekali dari awal sampai sekarang terkait motivasi, perjalanan, pengalaman, dan lain sebagainya, mungkin kita sampai nih di penghujung podcast kali ini. Mungkin ada closing statement dari teteh-teteh ini untuk teman-teman yang nanti bakalan nonton atau dengerin podcast kita. Boleh mulai dari Teh Zahra? Kalau dari aku sih, ini sebenarnya motivasi yang aku dapat sharing dari cutting gitu ya. Jadi
kata dia, kalau misalnya kita punya cita-cita gitu, punya mimpi, jangan cuma dipikirin aja gitu. Kayaknya ini bukan eksklusif di kata-kata dia juga, pasti dia juga dapat dari orang lain, dan kayaknya kebanyakan orang tahu. Jangan cuma dipikirin doang, tapi itu ditulis gitu, ditulis di kertas atau di apa, misalkan di depan kita, pokoknya di tempat yang kita bisa sering lihat gitu. Terus pasti setiap dilihat kita jadi kepikiran, oh iya ingat lagi gitu, kita tuh pengen kesana. Terus misalkan goal kita tuh A, misalkan contohnya misalkan kayak aku, goal terakhir aku pengennya kuliah di UBC S3, S2, S3 gitu. Di UBC itu kan di Kanada, dan dia itu punya salah satu pokoknya fakultas kedokteran yang terbaik di dunia. Dia itu top 40 kan rankingnya, dan memang masuk situ susah banget. Aku lihatnya sih susah banget, karena itu kampus yang pas aku SMA tuh aku pengennya ke sana, tapi ya karena satu dan lain hal aku nggak bisa ke sana. Bisa kan kita pengen ke sana gitu. Ya kita abis dari bikin final goal, kita tarik ke belakang gitu. Oh, apa aja sih hal-hal yang aku harus achieve buat nyampe sana? Nah, salah satunya bisa kan kalau mau pengen masuk sana tuh IPK-nya harus di atas 3,5. Ya berarti itu harus di-maintain gitu. Itu harus di-maintain. Terus misalkan dia butuh apa, butuh ini, butuh itu. Ya mulai di-plan gitu dari sekarang. Karena kayak IPK 3,5, terus bisa kita harus punya 2 years works experience gitu, itu tuh nggak bisa langsung besoknya langsung dapet gitu kan pengalamannya gitu. Itu kan emang dalam 2 tahun atau berapa tahun itu harus dirintis dulu, dan nggak ada yang instan kayak gitu, kayak misalkan bikin candi besok aja jadi gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi ya itu ya, dibikin goal akhir terus tarik ke belakang gitu, dilihat apa aja yang harus kita achieve buat kesana. Oke, baik. Kalau dari Teh Maya gimana nih closing statement-nya? Silahkan Teh. Kalau dari aku, untuk teman-teman semua yang bakalan dengerin podcast atau nonton podcast ini, kalau dari aku mau ngingetin kalian sama ngasih motivasi mungkin buat kalian, jangan pernah kayak kita tuh ngebandingin diri kita sama yang lain. Mungkin teman-teman itu semua orang tuh pasti punya goals, punya keinginan gitu, apa yang pengen dicapai. Di saat teman-teman nggak bisa atau belum saatnya mencapai hal tersebut, jangan patah hati, jangan kayak langsung, oh aku nggak bisa gitu. Enggak, kamu pasti bisa, tapi ada cara lainnya. Coba mencari hal positif di saat kamu mendapatkan hal-hal negatif gitu, karena nggak semua yang kita inginkan tuh bakalan bisa dapat di saat itu juga. Bener kayak kata Zara tadi, ada proses-prosesnya. Di saat kamu harus jatuh dulu, kamu harus ngerasain sakit dulu lah istilahnya ya. Kamu harus ngerasain hal itu semua, karena emang dia akan bikin kamu bisa lebih terpacu lagi untuk jadi lebih baik lagi. Dan teman-teman itu jangan takut untuk mencoba gitu, jangan salah, karena hingga dengan kata-kata itu dan hingga semuanya bikin dari dia, kayak mahasiswa itu emang tempatnya salah. Jadi sebagai mahasiswa kamu tuh nggak harus takut salah. Yang kamu lakuin itu ya udah, karena kita kan disini tuh untuk belajar itu. Coba aja apapun itu, dan di saat kamu memang kalau aku kan orangnya nggak terlalu punya goals yang harus ditulis segala macam, tapi ingat aja gitu apa yang pengen kamu sampaikan, kamu ingat itu terus di saat kamu tidak mencapai hal tersebut, jangan pernah ngerasa itu satu-satunya cara gitu. Pasti ada celah-celah yang bisa kamu dapetin untuk dapetin hal tersebut. Jangan pernah takut untuk coba, dan jangan pernah takut salah, karena kamu akan lebih baik di saat kamu belajar dari pengalaman. Jadi kayak doing by learning itu, learning by doing ya, kebalik. Learning by doing itu sangat-sangat memberi kita kamu tuh bisa mikir lagi loh, mikir ke belakang itu nggak salah juga, karena kalau bisa lihat di belakang aku udah ngelakuin apa aja, dan itulah salah satu motivasi buat kita untuk bisa terus berjalan ke depan gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Zahra dan juga Teh Maya karena udah bersedia hadir nih di Forest Talk kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir itu dapat memotivasi kita semua, dan jadi teman-teman pendengar podcast ini tuh lebih bersemangat lagi dalam menjalani perkuliahan. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk dengerin podcast ini dan nantikan episode dari Forest Talk selanjutnya. Saya Putri Rahayu, izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.